Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Om Chandra TV Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yuk kita simak. Delapan tahapan pertumbuhan manusia: fase prenatal, fase bayi, fase kanak-kanak awal, kanak-kanak tengah dan akhir, fase remaja, fase dewasa muda, dewasa tengah, dan lansia. Fase prenatal merupakan periode di antara pembuahan dan kelahiran. Dari hasil pembuahan terbentuk zigot yang berkembang menjadi janin. Organ dan seluruh anggota tubuh janin pun terus tumbuh dan berkembang dalam kandungan, kurang lebih selama 9 bulan. Fase bayi dibagi berdasarkan usianya: newborn 0 sampai 1 bulan, infant 1 bulan sampai 1 tahun, toddler 1 sampai 3 tahun. Bayi sangat bergantung pada orang tua dan mulai belajar mempercayai orang-orang di sekitarnya. Bayi juga baru mempelajari bahasa, berjalan, koordinasi sensorik dan motorik, maupun sosialisasi. Bayi umumnya berkomunikasi melalui tangisan. Semakin bertambahnya usia, ia semakin pandai bicara, bernyanyi, hingga gerakan motorik seperti menendang bola. Fase kanak-kanak awal disebut juga sebagai prasekolah, yaitu usia 5-6 tahun. Dalam tahap pertumbuhan manusia ini, anak belajar melakukan banyak hal sendiri, seperti makan, buang air di toilet, dan bermain bersama teman. Anak juga mulai mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan kesiapan sekolah, seperti belajar membaca dan menulis. Fase kanak-kanak tengah dan akhir. Fase kanak-kanak tengah dan akhir adalah masa pertumbuhan manusia yang berlangsung sejak umur 6-11 tahun. Pada tahapan ini, anak umumnya sudah menguasai keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Ia juga terlibat dalam kegiatan sekolah, interaksi sosial dengan teman di sekolah, dan mulai memperhatikan pencapaian prestasi. Ketika dipuji, anak akan mengembangkan rasa bangga dan kompeten. Namun, ketika gagal, ia akan merasa rendah diri. Fase remaja adalah tahapan pertumbuhan manusia yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa. Masa remaja akan berakhir pada usia 18 tahun. Remaja mulai mencari jati dirinya sendiri, mandiri, berpikir secara lebih logis, perasaannya sensitif, dan umumnya lebih senang menghabiskan waktunya bersama teman. Dalam fase ini terjadilah proses pubertas. Proses ini menyebabkan perubahan ciri kelamin, baik primer maupun sekunder. Perubahan ciri kelamin primer pada masa pubertas antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mengalami mimpi basah, berarti mengeluarkan air mani atau cairan yang mengandung sperma dari alat kelaminnya. Organ reproduksi sudah mampu menghasilkan sperma. Sedangkan perempuan mengalami haid atau menstruasi. Organ reproduksi dapat menghasilkan ovum yang bisa menjadi bayi jika dibuahi sperma. Perubahan ciri kelamin sekunder pada masa pubertas. Laki-laki mengalami tumbuh kumis dan jenggot, janggut membesar, suara lebih berat dan besar, tumbuh rambut di beberapa area tubuh, bahu bidang dan lebar, muncul jerawat pada wajah, dan otot tubuhnya membesar. Sedangkan pada perempuan, panggul lebih lebar, payudara mulai membesar, suara lebih nyaring atau lembut, tumbuh beberapa rambut di area tertentu seperti ketiak, kaki, dan organ kelamin. Muncul jerawat, kulit nampak lebih halus. Perkembangan psikis pada masa pubertas, baik laki dan perempuan, merasa bingung dengan keadaan dan emosi dari diri sendiri, atau disebut juga mengalami krisis identitas diri. Meningkatnya kemampuan verbal untuk mengekspresikan diri, mendapat pengaruh besar dari kelompok sebaya terhadap hobi dan cara berpakaian. Cenderung berperilaku kekanakan, berani menunjukkan kesalahan orang tua, merasakan pentingnya kehadiran teman dekat, dan mencari orang lain untuk disayangi selain orang tua. Fase yang keenam yaitu fase dewasa muda, berlangsung sekitar usia 19-40 tahun. Pada tahap pertumbuhan manusia ini telah tercapai kematangan dalam berbagai aspek. Fokus kehidupan di masa dewasa muda terletak pada pekerjaan, pernikahan, dan keluarga. Orang-orang dalam fase ini juga lebih prima, mandiri, dapat bertindak secara bertanggung jawab untuk diri sendiri ataupun orang lain, dan mempertimbangkan
konsekuensi yang akan dihadapi atas perbuatannya. Fase dewasa tengah adalah tahap pertumbuhan manusia yang terjadi di usia 40 sampai 60 tahun. Pada masa ini, Anda berfokus untuk membesarkan anak, bekerja, dan ikut berkontribusi dalam masyarakat. Namun, kondisi Anda tidak seprima sebelumnya. Wanita juga cenderung mengalami menopause di fase ini. Menopause ini artinya tidak lagi mengalami siklus menstruasi. Fase lansia atau dewasa akhir adalah masa pertumbuhan dan perkembangan manusia yang mengalami kemunduran. Tahap ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Anda akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan kulit menjadi keriput, massa tubuh berkurang, sampai menurunnya daya tahan fisik. Fungsi kognitif dan psikomotorik lansia juga mengalami kemunduran. Tidak mudah memahami perkataan seseorang, aktivitas menjadi terbatas dan kurang cekatan. Selain itu, lansia cenderung berfokus pada spiritual untuk bersiap menghadapi kematian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan klik subscribe dan share video ini agar bermanfaat untuk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.